Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Damar Firdausi, saya adalah PNS di bidang kelautan dan perikanan dan juga memiliki pengalaman 5 tahun dalam mengajar SKB CPNS di bidang kelautan dan perikanan juga. Oke teman-teman, banyak pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kak, apakah punya gambaran untuk materi dan contoh soal sistem atau tes manajemen kelautan dan perikanan untuk rekrutmen KNMP. Jadi teman-teman, saya coba akan berikan kepada kalian gambarannya seperti apa. Tapi disclaimer di sini, saya bukan Panselnas, saya bukan pihak yang membuat ujian. Di sini saya menganalisis berdasarkan pengalaman saya 5 tahun dalam menyusun materi SKB Kelautan dan Perikanan, dan juga saya bandingkan dengan guidelines yang sudah kita terima semua terkait tes manajemen kelautan dan perikanan. Oke. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu tes manajemen kelautan perikanan ini apa sih pengertiannya. Nah, kalau kita lihat di guideline-nya yang bisa kita baca bersama, tes manajemen kelautan dan perikanan adalah tes bagi peserta formasi jabatan KNMP yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta terkait dengan pemahaman dan pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, meliputi tata kelola usaha, pengelolaan sumber daya, operasional pemberdayaan masyarakat, serta aspek kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama, pemahaman dan pengelolaan bidang kelautan dan perikanan yang meliputi tata kelola usaha. Oke. Tata kelola usaha di bidang perikanan teman-teman itu lebih banyak di bidang pengolahan atau kalau di KKP itu adalah penguatan daya saing. Sehingga materi yang mungkin akan muncul ya seputaran tentang itu. Mungkin teman-teman harus mempelajari pertama terkait HACCP, kedua terkait GMP dan SOP. Nah, apa itu ACCP? ACCP itu adalah titik kritis ya atau analisis pencegahan terhadap kerusakan mutu produksi ikan. Kemudian GMP itu bagaimana kita bisa membuat produk perikanan yang layak dan bagus ya. Nah, selanjutnya kita dari tiga ini teman-teman harus tahu Permen KP-nya apa. Kalau saya tidak salah Permen KP ACCP itu di Permen KP 51. Kemudian kalian harus tahu juga terkait jenis-jenis hilirisasi dari produk perikanan yang paling sering keluar di ujian SKB itu adalah pengolahan tradisional seperti pengasinan, penggaraman, pengasapan, dan juga ada produk sterilisasi atau pasteurisasi dan makan blanching itu juga ada teman-teman. Jadi kalian harus mengetahui itu. Ya. Selanjutnya terkait tata kelola usaha juga kita bisa melihat di Permen KP terkait distribusi ikan. Teman-teman bisa searching nanti. Di situ ada terkait bagaimana mengirimkan ikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berapa suhunya, bagaimana SOP-nya, itu semua ada di Permen KP tersebut. Oke, selanjutnya kita ke pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini sebenarnya kalau yang kami pelajari itu terkait konservasi. Namun saya masih belum bisa melihat kaitan antara konservasi dengan KNMP. Jadi saya perluas sedikit skupnya atau analisisnya. Ini lebih kepada pengelolaan kawasannya atau pengelolaan KNMP-nya. Nah itu seperti apa? Kita harus mengetahui sarana dan prasarana KNMP itu. Poinnya adalah kalian harus mengetahui apa jenis sarana perikanan, apa jenis prasarana. Gampangnya adalah sarana adalah sesuatu yang bisa kita pindahkan ya seperti keranjang, kemudian motor, obat ikan, alat tangkap itu semuanya sarana. Sedangkan kalau prasarana yang tidak bisa kita pindahkan dan biasanya ukurannya besar. Seperti apa? Seperti cold storage, seperti bengkel, kantor, atau mungkin jalan itu semuanya prasarana. Selanjutnya terkait pengolahan juga teman-teman perlu memahami Permen KP 36 2023 terkait alat penangkap ikan, kemudian WPP NRI, apa itu wilayah pengelolaan perikanan. Ini sering sekali muncul teman-teman di ujian SKB kelautan dan perikanan. Dan saya tidak tahu apakah muncul, cuma untuk jaga-jaga kalian perlu memahami itu. Selanjutnya terkait operasional pemberdayaan masyarakat serta aspek kelembagaan. Nah ini sebenarnya domainnya ada di domain penyuluh. Nah, teman-teman bisa nanti cari Permen KP terkait kelembagaan di situ ada. Nah
Kalau teman-teman yang bukan basicnya perikanan pasti akan kesulitan untuk mendapatkan materi itu dan bahkan tidak memiliki bayangan. Namun jangan khawatir, kami sudah membuat ya tryout CAT-nya sebanyak 16 paket. Nah, teman-teman bisa langsung coba klik link di deskripsi video, kalian silakan coba di situ. Bahkan kami juga sudah menyiapkan materi-materi yang tadi saya sampaikan. Jadi nggak usah membuang waktu karena waktu sudah sangat mepet. Silakan kalian perbanyak soal di situ, perbanyak drilling soal-soal yang terkait tes manajemen kelautan perikanan. Nah, saya yakin kalau kalian mempelajari dan membaca, presentasi kalian untuk mendapatkan nilai skor tinggi di tes manajemen insya Allah dapat tercapai. Oke, silakan pergunakan waktu kalian untuk belajar dan benar-benar fokus untuk mencoba dan banyak-banyak latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.